Misalnya ini Masjid Nabawi ya. Misalnya, taruhlah ini Masjid Nabawi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada hujrah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya. Ini rumah Aisyah. Ini sekitar kurang lebih 50, ini 100 hasta ke 100 hasta. Kira-kira kurang lebih ya, kurang dari 50 meter tapi kira-kira kurang lebih 50, ini juga 50. Kemudian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan pelebaran, ya, ada pelebaran. Ya. Misalnya begini. Ini tahun 7 Hijriah. Masih sama, masih sederhana, lebih besar lagi. Nah, kemudian di zaman Umar melebarkan pada tahun 17 Hijriah. Lebar lagi, ya. Kemudian dimajukan. Ya, perhatikan sini. Ini di zaman Umar. Ya. Dimajukan. Ini zaman Umar. Masih sederhana juga. 17 Hijriah. Kemudian di zaman Utsman diperlebar lagi. Tapi bangunannya lebih indah ya. Di zaman Utsman lebih lagi. Ini zaman Utsman radhiyallahu taala anhu tahun 29 Hijriah, lebih mewah tapi bangunan lebih mewah. Ada ukiran-ukiran, ada tiang-tiang dari batu ya. Tapi lihat ini semuanya masih di luar. Ketika zaman Al-Walid bin Abdul Malik sekitar tahun 88 sampai 91 Hijriah baru masjid diperlebar ya. Diperlebar sehingga masuklah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuklah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperlebar. Karena masyarakat semakin banyak. Ini pada tahun 88 sampai 91 Hijriah zaman Al-Walid bin Abdul Malik. Masuklah rumah Aisyah. Dalam areal masjid, Yang ini sempat terjadi diskusi perdebatan ya, karena di sini ada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini ada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuburan Nabi. Ada kuburan Nabi SAW. Dan ada kuburan Umar ya, itu kuburan Nabi. Nah, baru kemudian datang kerajaan, akhirnya lama-lama sampai kerajaan Arab Saudi, kemudian diperbesar sampai besar banget ya. Ya. Sampai besar sekali ya. Ini kerajaan Arab Saudi ya. Terutama di zaman Malik Fahad. Terutama di zaman Raja Fahad, Malik Fahad. Diperluaskanlah Masjid Nabawi. Yang ingin saya sampaikan di sini, raudhah di mana? Raudhah di sini. Karena Rasulullah mengatakan ma baina mimbari wa baiti raudhun min jannah. Ya. Ini raudhah. Di sini mimbar. Nah, ini areal raudhah ya. Ketika di zaman Umar Masjid Nabawi diperlebar, lihat. Ini zaman Umar 17 dimajukan ke depan sehingga imam pindah ke depan. Tadinya imam di raudhah pindah ke depan. Sehingga kata para ulama beribadah paling afdal di Masjid Nabawi adalah di daerah raudhah, kecuali salat 5 waktu saf depan lebih afdal. Buktinya apa? Buktinya ketika terjadi pelebaran di zaman Umar dan di zaman Utsman, semuanya maju ke depan dan imam pindah ke depan. Kemudian saf jadi maju. Tadinya saf pertama di raudhah, sekarang saf pertama jadi maju. Dan sekarang kalau di zaman sekarang antara ini saya kira 5 saf atau 6 saf ya. Tapi intinya jadi maju ke depan. Jadi intinya kalau untuk salat fardu yang paling afdal adalah yang paling depan. Lebih afdal daripada di raudhah. Kemudian juga dari sini kita pahami ketika
Umar melebarkan Masjid Nabawi, Utsman juga dan sampai ke depan dan mereka pindah salat ke sini menunjukkan namanya Masjid Nabawi adalah berlaku pahalanya 1000 kali lipat termasuk dalam areal pelebaran. Areal pelebaran. Selama Anda masuk di Masjid Nabawi, tidak harus di masjid yang dibangun oleh Nabi. Al-Mabna al-Qadim yang warna coklat sekarang, itu masjid yang katanya di zaman Nabi SAW. 1000 pahala bukan cuma di situ, bahkan dimanapun Anda berada selama di dalam Masjid Nabawi, maka Anda akan mendapatkan 1000 kali lipat. Ini sekitar sejarah tentang Masjid Nabawi. Kita tahu bahwasanya kuburan baru masuk dalam areal Masjid Nabawi pada tahun sekitar 88 Hijriyah, itu sekitar 80-an tahun atau 70-an tahun setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.